Untung orang terjadi berangkat aina coba mun berangkat ninggalkeun ngoranya. Iya untung kene kan. Ngelos, ngabahas wartos nu atos-atos. Permainan layang-layang ternyata juga bisa mengancam keselamatan dan berujung pemadaman listrik. Ledakan hingga padamnya listrik tersebut diduga lantaran layangan selebar 2 meter tersangkut di kabel listrik. Alhamdulillah Bu ya, tanamannya bagus ya Bu. Ini apa namanya, kami minta tolong karena Ibu tinggal sini sehari-hari, jangan untuk menjaga anak-anak atau kerabat supaya tidak bermain layang-layang dekat dengan kawat listrik yang di atas ini ya. Ini tolong bantu PLN untuk tidak bermain layang-layang dekat jaringan tegangan listrik, apalagi dengan menggunakan benang kawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca mitra sadaya duraba nu jauh di Pilmuran wang di padesan anu dumuk tetep rengenek di lembur matuh Banjar Karang Pamidangan. Teu ngimpi-ngimpi acan aya di tempat ieu. Tapi lain palit kucik ieu lain kabawa kucik kucaah. Lain kabawa kucik hidang. Aya hiji maksad nu di pedar di episode ngawaos ngawangko ngabas wartos nu atos-atos. Kanca mitra sadaya priuninga ieu aya di salah saeueus wewengkon perbatasan Garut sareng Bandung. Upami telepat ieu mah tos lebet ka Bandung, ayana di Kecamatan Ibun, leresan Kamojang. Ieu salah saeueus wewengkon binaan oge para petinggi anu gaduh profesi di bidang cacaangan. Bahasa Sunda mah cacaangan. Upami dina bahasa Indonesia ieu salah saeueus atau ini adalah kawasan yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Margi ieu aset masyarakat, aset pemerintah yang merupakan aset strategis di mana di dia ada sumber energi. Energi ini energi terbarukan. Hasilna kau kanca mitra sadaya bisa tuang nganggo Magicom, nganggo Magic Jet, bisa nonton TV, bisa ngecas handphone. Tati dia salah sawiosna. Kanca mitra sadaya urang nepangan salah sawios pupuhu, salah saweos general manager di perusahaan listrik negara. Urang tepangan salah saweos di antawisna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Baik, sampurasun. Rampes, sampurasunnya udah bisa. Curiga dari belahan timur, belahan barat Bapak teh? Di barat Di barat tenanan aya euyan. Boleh Bapak perkenalkan atuh Pak, pengen tahu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Sumaryadi. Pak Sumaryadi. Aslinya dari Jakarta, orang Dari Betawi. Jakarta, ya tetangga lah, Sunda Kelapa kita. Sekarang dapat amanah menjadi General Manager Unit Transmisi Jawa bagian tengah. Wilayah kerjanya dari Cepu, perbatasan Jawa Timur, sampai ke perbatasan DKI di Muara Tawar sana. Wes, luas banget Pak. Jadi alhamdulillah hari ini kita olahraga bersama. Olahraga bersama. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Percayalah Pak, kita orang-orang taat prokes. Amin. Saya langsung ke fokus persoalan Pak. Kalau ngomong-ngomong PLN, rasa-rasanya ada problem yang lagi serius. Apalagi di Garut Pak. Katanya tercatat sebagai daerah yang paling banyak gangguan layang-layang. Serius Pak? Iya betul, Garut. Aduh, orang Garut cik atuh dangukeun ya izin Pak JN kakak Garut ngomongkeun nang layangan. Apa Pak yang jadi masalah Pak? Jadi yang pertama, di Jawa Barat kan kita banyak transmisi. Transmisi. Jadi fungsi transmisi adalah menyalurkan energi dari pusat pembangkit
ke distribusi langsung ke masyarakat. Sampai ke rumah saya juga, Pak. Ke rumah-rumah. Iya. Tadi sudah dijelaskan, di rumah bisa masak, bisa belajar, nonton TV, TV, karena ada listrik. Oke. Nah, listrik yang ada di Garut ini semua rata-rata energi baru dan terbarukan. Oke. Jadi disinilah karunia Allah luar biasa di Garut, tanah Garut, yang mana rezekinya bisa kita ambil untuk bangkitkan listrik Dan menghidupi banyak dan orang. menghidupi banyak orang. Jawa Bali lah minimal, Pak ya. Ya, jadi Garut ini salah satu kontribusi listriknya ke sistem Jawa Bali. Oke. Jawa, Madura dan Bali sekarang. Jawa, Madura, dan sama Bali. Madura ya. Ya, Madura. Karena Madura juga sudah terkonek pakai kabel lewat jembatan Suramadu. Iya. Di Bali pun juga terkonek lewat kabel juga. Bawah tanah, bawah laut. Bawah laut. Oke. Ya. Kalau di Madura lewat jembatan, kalau di Bali lewat laut. Lewat laut. Nah, jadi dari sini, permasalahannya adalah di Garut ini angka gangguan transmisi Yang disebabkan oleh oleh layang-layang tinggi sekali, tertinggi sepulau Jawa Bali. malu kita orang Garut. Tertinggi. Nah, jadi kami sudah berupaya dengan berbagai upaya. Termasuk kita kerjasama dengan Pak Wagub saat itu, dengan sabar lekatnya, kemudian kita kerjasama sama aparat keamanan, polisi dan tentara untuk melakukan, termasuk juga dengan media, media massa, media sosial. Ini Ketua Forum Media Peduli Layang-layang Ulah Ngaruksak Jaringan. Asik. Kapan Pak? Saya mau dilantik Pak. Amin. Boleh kan? Kapan, bikin forum media peduli layang-layang yang tidak rusak jaringan. Apa tuh singkatannya? FF apa gitu. Nah, jadi terus main layang-layang boleh kan? tapi tidak dekat dengan kawat. Terus yang kedua, tidak boleh dengan kawat ini benang yang ada kawatnya. Ada kawatnya. Pak, jujur Pak, dulu memang saya pemain layang-layang Pak. Tapi saya dulu jujurnya nggak pernah pakai yang namanya kawat. Udah gitu main layangannya paling tinggi 2 meter gitu. Itu mah layang-layang. Anak PK Pak. Lagi TK sama yang. Nah, terus kira-kira apa solusi yang harus kita hadapi bersama, terutama nih untuk warga Garut agar paham. Nih Pak JM nih jauh-jauh yang luasan dari Cepu sampai ujung DKI ke Garut heula. Gara-gara dalam layangan ngerakeun atau orang Garut nih. Harus gimana Pak kita Pak orang Garut? Jadi yang pertama mohon kepada warga masyarakat untuk menghindari bermain layang-layang di dekat transmisi, dekat kawat listrik. Yang kategori apa Pak? Karena kan kalau bicara kawat listrik kita kan banyak Pak. Ya. Di depan rumah saya juga ada. Apa itu juga kategori nggak gitu? Nah, itu kawat listrik yang di rumah itu kan terbungkus. Oke, Yang di sini nggak terbungkus. Berarti di area-area yang tidak terbungkus. Jadi untuk di transmisi jaringan tegangan tinggi, ini kita sebut tegangan tinggi. Tegangan tinggi. Tegangan tinggi itu 70 kV, 110 kV sampai dengan 15 kV. Itu rata-rata tidak terbungkus. Kemudian ada juga di 20 kV di jaringan dekat depan rumah kita. Dan itu biasanya di ruas jalan raya yang dekat pemukiman ya Pak? Betul, itu hanya protokol. Nah, masuk ke rumah itu sudah 400 volt. Artinya itu yang dipakai oleh masyarakat untuk sehari-hari. Jadi tahapannya mulai dari pembangkit, lalu ditransmisikan sampai 500 kV, 150, 70 sampai ke 20 dan sampai dengan 400 volt itu tahapannya panjang. Nah, yang paling banyak keganggu sama orang Garut main layangan yang transmisi mana? Transmisi sini Garut, Derajat ke arah Kamojang, Tasik. Nah, ini tertinggi. Jadi tahun lalu itu hampir 70-an kali setahun. 70 kali setahun pemadaman gara-gara? Ya, 70 kali. Kemudian tahun ini agak sedikit berkurang. Sekarang? Ya. Karena ada saya. Ya, alhamdulillah. Dan gara-gara Pak JM kesini pastinya. Terima kasih. Iya kan? Sudah dibantu. Siap. Nah, saya kira dengan kegiatan seperti ini, melakukan sosialisasi, kemudian edukasi kepada warga masyarakat, insya Allah Garut menjadi barokah. Di sini tanahnya barokah. Oke. Banyak energi primer, tanahnya subur, pertaniannya bagus. Dan jangan lupa Pak, orang Garut ramah. Ramah. Gadis-gadisnya juga ramah-ramah. Amin. Kalau berminat, siapa saja jadi orang Garut, cari dulu gadis Garut. Terus jangan lupa beli dodol Garut.
Terus kalau dingin pakai jaket kulit juga. Nah, Boleh kan promosi Pak JM? siap. Nah. Biar Memang Garut ini rekan-rekannya juga pada ke Garut. Dombanya juga bagus, domba Garut. Benar. Jadi setiap tahun ada lomba. Lomba. Nah, Saya curiga Pak JM punya domba juga di sini. Saya harus nanya Pak Maman nih kayaknya Maman. nih. Punya berapa ekor Pak? Pokoknya Belum. banyak lah ya. Banyak. Pak, satu lagi di luar konteks ini kan juga pasti ada korelasi. Ini saya dengar PLN punya program Sapa Warga. Esensinya apa Pak? Jadi kita mau menyapa warga, yang pertama adalah kita mau mensosialisasi manfaat dan bahaya Bahaya listrik. listrik. Nah, manfaatnya sudah dijelaskan. Pastilah Tapi, banyak lah nah, manfaatnya ya. Karena listrik ini energi tapi tidak kelihatan, tapi bisa dirasakan Dan bisa Nah, dibuktikan. bisa dibuktikan. Kalau nggak percaya Kanca Mitra Sadaya adanya listrik, coba cantolin di tangan. Dijamin langsung diumumin di masjid. Innalillahi. Ya kan? Gampang proses pembuktian, Pak. Berbicara manfaat udah oke, semua merasakan bahaya, Pak nih. Yang paling harus kita ingat bahaya. Bahayanya apa sih, Pak, dari listrik ini? Jadi yang pertama, listrik itu kan bisa membuat jantung berhenti. Nah, itu yang tadi innalillahi, ya kan? Jantung berhenti kenapa? Dia kesetrum. Jantung itu bisa berhenti sesaat. Itu yang fatal. Nah, yang kalau berikut- gara-gara layangan bisa kayak gitu nggak, Pak? layangan sama. Dia kan benang kawat itu kan mengalirkan listrik. Ketika nempel kena kawat, kemudian listrik itu nyari tanah, nyari bumi. Bukan rumah, bumi maksudnya ke tanah. Nah, jadi pada saat kena ini dia mengalirkan ke itulah daya tahan tubuh kita tidak tahan terhadap aliran listrik Ke itu. ini ya, ke Ya, kencang. pertama adalah luka bakar. Itu Hmm. pasti. Kalau udah luka bakar yang fatal adalah jantungnya berhenti. Pak, punya catatan nggak ada nggak banyak ke korban yang meninggal gara-gara main layangan? Di sini di Garut saya punya catatan anak kecil kalau nggak salah 2 orang dulu pernah. Sudah 2 provinsi orang. Garut, ya. Itu nyawa 2 orang betul sia-sia. ya. Anak kecil lagi, Pak ya? Nah, masih SD saat itu. Kalau kakek-kakek sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga, Ketang. Namanya nyawa mah berharga. Udah 2 orang korbannya. Masih juga main layangan tidak disiplin. Nah, nanti Pak Maman suruh ini, Pak. Suruh bawa batu aja. Ya, jadi Terus apa Pak pendekatan selain yang tadi persuasif, kemudian tindakan? Tadi juga saya ketemu Pak Bupati juga ngomong, kita udah punya perda loh itu. Saya mau kerahkan kalau begitu caranya, karena beliau juga menyadari bahwa ya ada rasa inilah. Beliau bilang ini kan sebenarnya listrik ini manfaat untuk rakyat tapi dirusak juga oleh rakyat, begitu. Nah, saya selaku Bupati Garut karena bertanggung jawab secara moral, nanti kita akan coba bikin skema untuk melakukan itu. Nah, support dari PLN sendiri gimana Pak nanti untuk Ya, jadi, teman-teman di Forkopimda? Jadi untuk yang support ya, pertama kita sudah ada kerjasama melakukan namanya sidak. Sidak. Jadi dengan forum komunikasi daerah itu pemerintah, kita dengan Bupati, kemudian dengan Polres, dengan Kodim, kita melakukan kerjasama melakukan sidak. Ya. Kemudian dulu itu kita juga membantu untuk menggolkan perda. Nah, Perdanya, saat ya? ini kita juga akan menggolkan Pelaksanaan penegakan perdanya. iya, pelaksanaan sama pergub. Oh, ada pergantung gubernur juga lagi. Iya, Oh, jadi oke. kita lagi olah. Lebih kuat sekarang lah ya? Sudah sampai ke Biro Hukumnya, Oke. sehingga nanti kita edukasinya, pendekatannya selain dengan pendekatan secara sosial ini, juga sedikit tanda kutip ya, kalau ada yang sedikit nakal, Itu bisa ditindak lebih tegas lah, lebih apalagi tegas. dengan peraturan Tapi gubernur ya. saya nggak berharap, kami nggak berharap itu dipakai. Jadi dia sebenarnya kenapa sih nggak sadar juga ya? Itu kan lebih bagus lah ya. Iya, Apalagi sebenarnya kalau bicara layangan kan juga sebenarnya sepele Pak. melet. Cuma kan memang di situ mungkin multi kompleks karena sekarang sudah jadi industri juga Pak layangan itu ya. Betul, apalagi di daerah sekitar Garut tuh saya pernah lihat ke pabrik gelasan. Oh, yang Jadi, buat benangnya itu benang ya. gelasan. Saya bilang ya ini kita support kalau selama tidak pakai benang kawat. Oke. Kemudian industri membuat layang-layang. Saya waktu kecil juga bermain layang-layang. Sama, memang kita pemain layangan semua karena makanya bisa layang-layangan. Tapi memang ini fenomenanya menarik. Menarik lah ya. Menariknya apa? Setelah era pandemi ini, sekolah banyak yang online. Anak-anak ini energinya kan berlebih. Oke. Rata-rata tuh mereka nggak ada tempat nyalurin lah ya Pak ya. nyalurannya itu aja. Saya kira mungkin ini yang paling baik adalah dari kita semua, energi anak-anak ini disalurkan apakah dengan olahraga,
di samping bermain layang ya, atau kegiatan lain yang supaya energinya dia tersalur. Dan tidak fokus ke layang-layang. Ya. Kalaupun dia terpaksa main layang-layang, ya orang tuanya harus mengedukasi juga ya kan. Betul. Bahwa main layang-layang juga bisa dengan cara yang benar, yang jauh dengan kawat jaringan. Terus kalau memang ada menyangkut bahaya terkait dengan jaringan listrik juga harus diingatkan. Betul. Mungkin itu kan Pak ya. Ya. Kalau bicara lebih lama kayaknya betah kalau Pak GM ini. GM. Ya nggak? Tapi pertama waktu kita terbatas, saya paham Pak GM juga pasti sibuk, masih banyak yang ingin disapa warga di sini. Ya. Dan saya juga lama-lama dingin Pak, udah nggak biasa ini. Saya kan dari Pantura Pak. Ini Tiris, tiris. Terima kasih Pak JM pertemuannya, sukses selalu. Insya Allah PLN juga masyarakat sudah sangat paham manfaat yang dia terima harus sebanding dengan apa yang dia keluarkan. Pengorbanan masyarakat Garut sedikit saja sebenarnya. Coba ingatkan teman-temannya untuk tidak banyak bermain layangan yang mengganggu jaringan. Sakit nungka pihatur, hapunten nungkat suhun, pangampur nungkat teda, beli ayah basa, kirang pernah, kirang tata, kirang titi, kirang deduga prayoga, maklum jalmi, teluput, telepat, tina kalalempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.